Putriku masuk UGD tapi saat kutelpon suami membentak, urus aja anakmu sendiri. Dia sibuk mengatur pesta untuk gundiknya. Tapi 2 hari kemudian dia menangis histeris saat melihat. Aduh, nyesek banget, kan? Kisah nyata ini harus kalian tahu. Sebelum kita mulai, saya minta tolong banget, like video ini, subscribe ke channel ini sekarang juga, dan di kolom komentar, ketik hadir bareng nama kota asal kalian. Mari kita bongkar cerita karma ini. Kencana aku sudah bilang pada Pak Hadi, semua aset harus dialihkan ke Trust Kirana atas namaku. Surat perjanjian pranikah Bima ada di laci brankas. Kan? Pak Hadi sudah nona Kencana. Semua terproteksi 100%. Bahkan rumah yang ia tempati saat ini, itu sewa dari perusahaan Anda. Saya selalu salut dengan perhitungan Anda. Kencana perhitungan, Pak Hadi, adalah satu-satunya hal yang tidak pernah mengkhianati saya. Cinta bisa menjadi kelemahan, tapi angka adalah tameng emas. Laporan audit untuk proyek Alpha sudah selesai? Pak Hadi 3 jam lagi siap. Tapi, saya yakin Bima tidak akan berani berbuat aneh. Dia tahu siapa yang memberinya hidup mewah. Kencana, tertawa kecil, dingin, dia tidak tahu, Pak Hadi. Dia hanya melihat uang dan fasilitas. Justru di saat seseorang merasa paling nyaman, disitulah ia menunjukkan karakter aslinya. Siapkan detektif bayangan. Aku mau tahu apa yang Bima lakukan selama aku di luar kota. Pak Hadi siap, Nona. Saya permisi. Kencana mengambil ponselnya. Di layar, foto Bima tersenyum lebar. Kencana, berbicara pada diri sendiri, kau pikir kau mendapatkan segalanya. Bima, kau hanya mendapatkan apa yang kuizinkan. Pindah ke adegan Bima, di sebuah klub malam yang ramai. Ayu, bergelayut manja di lengan Bima. Sayang, kenapa sih kamu harus repot-repot ke sini? Istri kamu kan lagi di Singapura. Bima, sambil menenggak minuman mahal, justru itu, aye. Kencana di Singapura, aku bebas. Dia itu cuma mikirin pekerjaan. Aku ini suaminya, loh, tapi dia lebih sayang sama laporan keuangan daripada sama aku. Aku cuma dapat sisa-sisa perhatiannya. Ayu, menghela napas dramatis, kasihan banget, sih, suamiku. Wanita sehebat dia, harusnya bisa membagi waktu. Aku jadi makin cinta sama kamu karena kamu tulus. Bima, mengecup kening Ayu, kamu yang terbaik. Uang dari proyek Alpha itu sudah aman di rekening butikmu, kan? Setelah ini, aku akan buat Kencana menandatangani pengalihan saham. Dia terlalu percaya diri. Dia pikir dia bisa mengontrol semuanya. Ayu, tersenyum penuh kemenangan, tentu saja aman, sayang. Siapa yang bisa menolak kekayaan 10 juta dolar? Kita bisa hidup mewah, tanpa harus melihat wajah dingin istrimu itu lagi. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering nyaring. Layar menunjukkan nama, Kencana rumah, pengasuh Kirana. Bima, berwajah kesal, siapa lagi, sih? Ganggu banget. Bima mengangkat telepon. Pengasuh, suara panik dan terisak. Tuan Bima. Cepat, Tuan. Kirana. Kirana badannya panas sekali. Kejang. Sekarang sudah di UGD. Saya bingung harus hubungi dokter pribadinya. Bima, mata melotot, tapi segera memasang wajah kesal yang dibuat-buat. Ya ampun, kenapa sih harus sekarang? Kalian kan digaji mahal? Urus saja. Panggil ambulans kek. Telepon dokter kek. Kalian kerjanya apa saja? Pengasuh kami sudah di UGD, Tuan. Tapi, Nona Kencana tidak bisa dihubungi. Bima, marah besar, sambil melirik Ayu yang mulai tidak nyaman. Dengar ya, urus aja anakmu sendiri. Kalian kan tahu Kencana lagi di luar negeri mengurus bisnis besar. Jangan ganggu aku dengan masalah sepele. Aku sedang ada urusan penting. Bima langsung menutup telepon, wajahnya merah padam. Ayu, khawatir, anak kamu sakit. Bima, kamu tidak apa-apa? Bima, mengusap wajahnya kasar, anak kecil biasa, cuma demam drama. Nanti juga sembuh. Daripada Kirana, lebih penting peresmian butikmu besok. Sayang, itu masa depan kita. Kencana punya tim perawat, dokter, dan ribuan uang. Biarkan mereka urus.
Ayo kita nikmati malam ini. Bima kembali tertawa, menarik Ayu ke lantai dansa. Di waktu yang sama, Kencana, di ruang lounge VIP bandara, melihat notifikasi panggilan tak terjawab dari rumah. Ia membaca pesan dari pengasuh, Nona, Kirana stabil. Tapi Tuan Bima, dia menolak datang. Kencana, mata memerah, namun tanpa air mata. Nadanya berubah tajam. Bima, kau tidak hanya menolak anakmu. Kau baru saja menandatangani surat hukumanmu sendiri. Pak Hadi, batalkan semua janji saya. Siapkan jetnya sekarang. Aku harus kembali. Dan segera kirimkan rekaman percakapan Bima kepada saya. Aku mau dia menyesal lahir ke dunia. Kencana berdiri di kamar Kirana yang mewah, membelai kening putrinya yang tertidur pulas. Di sampingnya, pengasuh Maria berdiri dengan takut-takut. Kencana Maria, jangan pernah takut padaku. Ceritakan lagi, semua yang Bima katakan. Kata demi kata. Maria, menunduk, dia sangat marah. Nona. Dia bilang kami mengganggu urusan pentingnya. Lalu dia berteriak, urus saja anakmu sendiri. Dia bilang Kirana hanya demam drama. Kencana, menghela napas, menutup mata sejenak, demam drama. Maria, tolong siapkan tas Kirana. Besok pagi, kita pindah. Pindah ke apartemen yang sudah disiapkan Pak Hadi. Jangan ada yang tahu. Maria, terkejut, pindah. Nona? Tapi, ini rumah Tuan Bima juga. Kencana, senyum sinis. Rumah ini milik Maharani Trust, Maria. Bima hanya tamu yang kuizinkan menginap. Sekarang, masa menginapnya sudah habis. Kau boleh istirahat. Kencana menuju ruang kerjanya yang luas. Pak Hadi sudah menunggu, ekspresi wajahnya serius. Di meja, terhampar laporan audit dan beberapa lembar foto. Pak Hadi Nona Kencana, laporannya sudah lengkap. 10 juta dolar USD dari proyek Alpha dialihkan melalui 3 lapis perusahaan fiktif dan berakhir di rekening yang terdaftar atas nama Ayu Puspitasari. Kencana, mengambil foto Ayu yang sedang tertawa sambil memeluk Bima di depan sebuah butik. Ayu Puspitasari. Nama yang cantik. Butik di Bali. Jadi ini urusan penting Bima? Mengurus butik kekasihnya dengan uang perusahaan yang kubangun dari nol. Pak Hadi, kami juga punya rekaman percakapan saat Bima marah-marah di klub. Kualitas audionya sangat jelas. Itu melanggar pasal penelantaran anak dan menjadi bukti yang kuat. Kencana bagus. Dia memberiku semua amunisi tanpa perlu aku memancingnya. Aku tidak butuh air mata, Pak Hadi. Aku butuh keadilan. Atau lebih tepatnya, karma yang aku racik sendiri. Pak Hadi, apa rencana Anda? Nona? Kencana rencana? Aku akan mengambil kembali uangku. Dan aku akan menggunakan tangan Bima sendiri untuk menghancurkan hidupnya. Ayu adalah kunci rekening. Pak Hadi, Anda akan bertemu Ayu? Itu terlalu berisiko. Kencana, berjalan ke jendela, menatap cahaya kota di malam hari. Risiko? Risiko terbesar adalah membiarkan pengkhianat hidup tenang dengan uangku. Aku akan bertemu dengannya sebagai Queen Kencana yang baru. Ubah penampilanku. Aku tidak ingin dia menghubungkanku dengan Kencana, istri Bima yang polos. Siapkan kartu nama baru, Christina, konsultan investasi internasional. Beberapa jam kemudian, Kencana duduk di kafe mewah di Jakarta. Penampilannya berubah drastis. Rambutnya dicepol ketat, kacamata bingkai tebal, dan pakaian yang sangat berkelas namun minimalis. Ayu, tiba dengan pakaian mencolok, tampak gugup. Ayu, berusaha tampil percaya diri. Anda Christina? Maaf saya terlambat. Tuan Bima bilang Anda tertarik dengan bisnis butik saya? Kencana, mengangguk dingin, berbicara dengan nada bisnis yang berat. Ya, saya tertarik. Bukan butik Anda secara spesifik, tapi potensi uang tunai yang mengalir cepat. 10 juta dolar USD. Itu bukan jumlah yang kecil untuk butik sekecil ini. Bagaimana Anda mengaturnya? Ayu, wajahnya langsung bersinar penuh kesombongan. Oh, itu berkat koneksi suami saya. Maksud saya, kekasih saya, Bima. Dia sangat cerdas. Dia yang mengurus semua transfernya. Kencana, menatap tajam, membuat Ayu salah tingkah, koneksi.
Bagus. Saya investor yang tidak suka menunggu. Saya menawarkan investasi 30 juta dolar USD, sekarang juga. Untuk mengembangkan butik Anda menjadi jaringan fashion house regional. Ayu, hampir berteriak kegirangan, 30 juta dolar? Tentu saja. Syaratnya apa? Kencana sederhana. Untuk uji tuntas dan perlindungan investasi, saya harus memegang penuh semua aset yang saat ini digunakan untuk bisnis. Semua rekening, sertifikat butik, dan kunci aset fisik harus dialihkan ke nama perusahaan saya sebagai jaminan selama 3 bulan. Anggap saja ini tes integritas. Ayu tersenyum licik. Berpikir ini adalah cara mudah melipat gandakan uang Bima? Hanya 3 bulan? Tentu saja boleh. Saya bisa meyakinkan Bima. Saya akan suruh dia menyiapkan semua dokumen pengalihan. Kencana, mata Kencana berkilat dingin, tanpa senyum, tidak perlu melibatkan Tuan Bima. Itu akan memperlambat proses. Besok, Pak Hadi, pengacara saya, akan bertemu Anda untuk penandatanganan dokumen. Begitu semua aset 10 juta dolar itu masuk ke nama perusahaan saya, 30 juta dolar akan ditransfer ke rekening pribadi Anda. Bagaimana? Ayu mengulurkan tangan dengan semangat. Deal, Nona Christina. Anda adalah penyelamat bisnis saya. Kencana menjabat tangan Ayu, tapi matanya tetap datar. 30 juta dolar adalah uang receh baginya, tapi 10 juta dolar yang dicuri harus kembali. Kencana sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Kencana, kepada Pak Hadi, setelah Ayu pergi, Ayu benar-benar serakah. Pak Hadi, transfer semua aset yang sudah diamankan kembali ke Maharani Trust sekarang. Jangan sisakan 1 sen pun di tangannya. 30 juta dolar itu hanya janji palsu, Pak Hadi. Dan pastikan Bima belum kembali. Pak Hadi, menghela napas lega, Anda memang Ratu Kencana, Nona. Tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Ayu Puspitasari duduk di hadapan Pak Hadi di kantor pengacara. Wajahnya berseri-seri membayangkan 30 juta dolar USD yang akan masuk ke rekeningnya. Ia baru saja menandatangani tumpukan dokumen tebal. Ayu, tidak sabar, Pak Hadi, saya sudah tanda tangani semua. Sertifikat butik, pengalihan rekening atas nama Christina, semuanya. Kapan transfer 30 juta dolar itu masuk? Pak Hadi menutup map dengan rapi, ekspresi datar, sabar, Nona Ayu. Prosesnya butuh waktu administrasi. Tapi saya pastikan, aset-aset yang Anda alihkan sudah terverifikasi. Ayu tersenyum bangga, tentu saja terverifikasi. Itu uang bersih. Saya dan Bima sangat hati-hati mengurusnya. Dia pasti akan bangga padaku karena bisa melipat gandakan uang itu. Pak Hadi, tatapan Pak Hadi menajam, Anda seharusnya lebih hati-hati, Nona Ayu. Terutama dalam urusan pengalihan aset. Karena saya tidak pernah menyebutkan nama Christina di depan Anda. Ayu, wajahnya berubah bingung. Apa maksud Bapak? Nona Christina, investor dari luar negeri itu, yang menjanjikan 30 juta dolar. Pak Hadi menggeleng pelan, maaf, Nona Ayu. Tidak ada Nona Christina. Yang ada hanya Nona Kencana Maharani. Semua dokumen yang Anda tandatangani hari ini adalah surat pengalihan penuh aset curian dari Maharani Group kembali kepada pemilik sahnya. Ayu berteriak, melonjak dari kursi, bohong. Bapak menipu saya. Ini jebakan. Mana Kencana? Saya harus hubungi Bima sekarang. Pak Hadi, tenang, silakan hubungi. Tapi ponsel Anda tidak akan berdering. Bima sedang menuju kemiskinannya sendiri. Dan sebagai informasi tambahan, uang 30 juta dolar itu tidak pernah ada. Itu hanya umpan yang Nona Kencana gunakan untuk menjebak keserakahan Anda. Selamat, Nona Ayu. Sekarang Anda adalah wanita tanpa aset. Ayu jatuh lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari dirinya hanya pion dalam permainan Kencana. Sementara itu, di kantor pusat Maharani Group, Kencana duduk di kursi kebesarannya. Ia sedang berbicara dengan kepala keamanan. Kencana, aku mau semua akses card dan key code atas nama Bima dinonaktifkan per detik ini juga. Hapus semua akun email dan data kerjanya. Pastikan dia tidak bisa mengambil satupun berkas, bahkan pinjam ke OB. Kepala keamanan siap,
Nona. Tapi Tuan Bima, dia kan kepala proyek. Kencana menatap kepala keamanan dengan dingin. Kepala keamanan, aku adalah CEO perusahaan ini. Aku bilang dia bukan lagi siapa-siapa di sini. Dia adalah orang asing yang mencoba masuk tanpa izin. Jika dia mencoba berbuat kerusuhan, laporkan ke polisi atas dasar percobaan pencurian aset perusahaan. Kepala keamanan mengangguk hormat, saya mengerti, Nona. Kencana memanggil ajudannya. Kencana siapkan siaran pers. Judulnya, Maharani Group memutus kontrak dengan kepala proyek terkait tuduhan berat penyelewengan dana internal. Tekankan bahwa perusahaan tidak menoleransi pengkhianatan dalam bentuk apapun. Telepon Kencana berdering. Itu adalah Bima, yang berhasil menghubungi dari nomor kantor lama yang belum dinonaktifkan. Bima, suara di telepon terdengar panik dan marah. Kencana. Apa-apaan ini? Kenapa akses kartuku ditolak? Kenapa emailku diblokir? Kencana mengangkat kaki ke meja. Santai. Oh, Bima. Kau masih mencoba menghubungiku? Aku pikir kau sedang sibuk di Bali, mengurus proyek penting MU. Bima, jangan bercanda. Ini semua tidak lucu. Aku ini suamimu. Beri aku penjelasan. Kencana tertawa kecil, tawa tanpa kehangatan. Penjelasan? Baiklah. Kau dipecat. Semua fasilitas ditarik. Gaji diputus. Kau adalah kontraktor nol aset. Semua yang kau sentuh dan kau gunakan adalah milikku. Termasuk gelar suamimu, yang sebentar lagi akan kucabut di pengadilan. Bima, napas Bima tersengal di telepon. Tidak mungkin. Rumah itu atas nama kita. Mobil-mobil itu, Kencana rumah itu sewa atas nama Trust Kirana. Mobil-mobil itu mobil dinas perusahaan. Semua aset, Bima, semua asetmu, adalah ilusi yang kubuat agar kau merasa penting. Sekarang, ilusi itu selesai. Aku sudah mendapatkan kembali $10 jutaku dari wanita serakah itu. Hening sejenak di telepon. Bima terdiam. Kencana, kau menangis? Jangan. Simpan air matamu. Kau akan membutuhkannya saat harus mencari tempat tidur di perantoko. Kencana langsung menutup telepon. Ia menatap keluar jendela, melihat ke bawah di mana Bima sedang mencoba berdebat dengan kepala keamanan yang menghalangi Bima memasuki lobi perusahaan. Wajah Bima terlihat hancur dan panik. Ia mulai menyadari kejatuhannya. Bima tiba di depan gerbang rumah mewahnya yang biasanya otomatis terbuka. Ia menggerutu, ponselnya mati kehabisan baterai, karena ia terlalu lama mencoba menghubungi Kencana. Ia menekan bel interkom dengan kasar. Bima, berteriak ke interkom, buka gerbangnya. Aku suaminya. Kenapa jadi pakai kode segala? Gerbang terbuka perlahan. Bima masuk dengan langkah kesal. Ia terkejut melihat 2 petugas keamanan baru berdiri kaku di depan pintu utama, dan mobil-mobil mewahnya sudah tidak ada di garasi. Bima marah pada petugas keamanan. Kalian ini siapa? Kenapa kalian di sini? Di mana mobilku? Petugas keamanan satu, maaf, Tuan. Kami petugas keamanan baru. Kendaraan yang Anda maksud sudah ditarik oleh manajemen aset perusahaan. Bima mendorong petugas keamanan dan masuk ke dalam, menggelikan. Aku akan tanya Kencana sendiri. Bima masuk. Rumah itu terasa dingin. Semua foto pernikahan mereka, bingkai-bingkai, dan barang-barang pribadi Kencana serta Kirana telah hilang. Ruangan itu tampak steril dan asing. Di ruang tamu, duduk Pak Hadi, mengenakan jas mahal dan tersenyum tipis. Bima berteriak, Pak Hadi, apa-apaan ini? Di mana Kencana dan Kirana? Kenapa rumah ini kosong? Ini perampokan. Aku akan panggil polisi. Pak Hadi, tenang. Sambil menyeruput kopi, selamat datang, Tuan Bima. Sayang sekali Anda harus kembali dalam keadaan seperti ini. Nona Kencana dan Nona Kirana sudah pindah. Bima pindah kemana? Dia tidak bisa seenaknya meninggalkan suami dan rumahnya. Aku tidak mengizinkan. Pak Hadi, menghela napas sabar. Kami sudah mencoba menghubungi Anda selama 2 hari, tetapi ponsel Anda tidak aktif. Nona Kencana sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi.
Dan mengenai rumah ini, Bima memotong, sinis, rumah ini milik kami. Atas nama kita berdua. Pak Hadi tersenyum dingin, maaf, Tuan Bima. Bolehkah saya mengingatkan Anda tentang isi perjanjian pranikah pasal 7, ayat B? Di situ jelas tertulis bahwa semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama masa pernikahan, akan didaftarkan di bawah Maharani Trust yang sepenuhnya dikelola oleh Nona Kencana Maharani. Bima, wajahnya berubah pias. Ia ingat, ia menandatangani itu tanpa membacanya, terlalu silau dengan janji kekayaan. Itu hanya formalitas. Itu tidak sah. Pak Hadi menyerahkan sebuah map tipis, silakan. Ini adalah surat perintah pengosongan rumah. Hari ini, jam 5 sore. Anda sudah dipecat. Anda bukan lagi bagian dari keluarga Kencana. Dan Anda tidak memiliki satupun aset yang terdaftar atas nama Anda sendiri. Bahkan baju yang Anda kenakan saat ini, mungkin dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Bima membuka map, tangannya gemetar. Ia membaca sekilas, dan matanya melebar. Tidak, kamu bohong. Kencana tidak mungkin setegak ini. Dia mencintaiku. Pak Hadi berdiri, menatap Bima dari atas. Nona Kencana mencintai putrinya, Tuan. Dan dia mencintai perusahaannya. Anda telah mengkhianati keduanya. Dia sudah tahu semuanya. Tentang uang 10 juta dolar, dan tentang telepon Anda dari UGD. Wajah Bima langsung memerah, ia merosot di sofa. Keangkuhannya runtuh. Dia ingat betapa kasarnya dia pada pengasuh saat itu. Bima, suara bergetar, aku akan bicara dengannya. Aku akan minta maaf. Aku akan kembali ke Kirana. Pak Hadi melangkah menuju pintu. Nona Kencana tidak akan berbicara dengan Anda, Tuan Bima. Pintu telah tertutup. Dan mengenai Ayu, butiknya sekarang sudah kembali ke perusahaan. Saya juga menerima pesan dari Ayu. Ia menyuruh saya menyampaikan ini. Pria bodoh, dia hanya mendapatkan apa yang dia pantas dapatkan. Bima terkejut. Ayu juga meninggalkannya? Ia berdiri, wajahnya penuh amarah dan frustrasi. Ia mencoba menyerang Pak Hadi, tapi petugas keamanan sigap menahannya. Pak Hadi, melihat jam tangan mewahnya, waktunya hampir habis. Tuan Bima, barang-barang pribadi Anda sudah kami kemas rapi di depan gerbang. Selamat menjalani hidup baru Anda. Pak Hadi pergi, meninggalkan Bima yang berteriak frustrasi di rumah yang kini terasa seperti penjara kosong. Bima terduduk di lantai, menyadari ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena keserakahan dan pengkhianatannya. Bima duduk di koper lusuhnya di pinggir jalan, di seberang gerbang rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Jam menunjukkan pukul 18. Ia baru saja berhasil menyalakan ponselnya dengan sisa daya di powerbank lama. Bima mencoba menghubungi Ayu berulang kali, suaranya putus asa. Angkat, Aye. Tolong angkat. Kita harus ketemu. Aku diusir. Uang kita, kamu harus bantu aku. Panggilan terus ditolak. Bima akhirnya mengirim pesan singkat yang panjang, memohon bantuan dan menjelaskan bahwa Kencana telah menjebak mereka. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Layar menunjukkan nomor Ayu. Bima langsung mengangkat dengan panik. Bima, nada memohon. Aye, syukurlah kamu angkat. Aku dalam masalah besar. Kencana gila. Dia ambil semua aset kita. Dia bilang kamu juga terlibat. Ayu. Suara Ayu di telepon terdengar jauh dan dingin, penuh ejekan. Tentu saja aku terlibat. Bima, bagaimana rasanya? Aku harap kamu menikmati koper-koper di pinggir jalan itu. Bima, terkejut. Apa? Ayu, apa maksudmu? Bukannya kita berdua? Ayu, kita berdua apa? Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Bima, kau bodoh sekali. Kamu adalah jembatan bagiku menuju kekayaan. Ketika jembatan itu jebol, aku tentu saja lari. Bima, tapi, uang 10 juta dolar itu, kita ambil bersama untuk butikmu. Ayu tertawa keras. Oh, butik itu? Butik itu sudah tidak ada. Dan uang itu sudah kembali ke tangan pemilik aslinya. Aku mendapat sedikit kompensasi, tapi tidak sebanyak yang kamu bayangkan.
Aku diutus Kencana untuk menguji integritasmu. Kau gagal, Bima. Kau sangat mudah ditebak. Bima merasa seperti ditampar. Matanya melebar penuh rasa dikhianati. Bima, berteriak, air matanya mulai menetes. Agen rahasia? Kencana? Itu tidak mungkin. Kamu berbohong. Ayu, suaranya berubah sinis. Bohong? Ingat saat kamu memberiku semua rincian transfer yang rumit itu? Kencana sudah tahu setiap langkahmu sebelum kamu sempat mengambil napas. Sekarang, selamat menikmati karma, mantan suami bosku. Aku tidak mau diganggu lagi. Ayu menutup telepon. Bima terpaku, ponselnya jatuh ke tanah. Ia menyadari plot twist yang paling menyakitkan. Ia dikhianati oleh istri yang ia hianati, dan kekasih yang ia curi bersamanya ternyata adalah mata-mata yang disiapkan Kencana. Bima bangkit, mencoba menghubungi beberapa teman kontraktor yang dulu sering ia ajak minum. Semua menolak panggilannya. Mereka sudah membaca berita dari siaran pers Kencana. Maharani Group memutus kontrak dengan kepala proyek terkait tuduhan berat penyelewengan dana internal. Teman, di telepon, suara ragu-ragu, "Maaf, bro. Aku lagi sibuk banget. Lagian, kasusmu berat. Kencana itu mainnya bersih. Aku nggak mau ikut-ikutan. Cari orang lain saja, ya." Telepon ditutup. Bima putus asa. Ia berjalan ke sebuah warung pinggir jalan, mencoba membeli air mineral dengan dompet yang kini hanya berisi uang tunai seadanya. Bima berbicara pada penjual, "Berapa air mineral ini?" Penjual Rp5.000, Mas. Bima mengulurkan uang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. "Pencari hutang," tersenyum sinis, "Tuan Bima Prasetya? Senang bertemu Anda. Saya dari Mandiri Leasing." Bima, wajahnya pucat. "Siapa Anda?" "Aku tidak punya urusan denganmu. Pencari hutang mobil BMW yang Anda gunakan selama ini, itu atas nama Leasing perusahaan, Tuan Bima. Dan karena Anda bukan lagi karyawan, Anda harus membayar denda penalti sisa cicilan segera, atau kami akan melaporkan Anda atas penipuan aset." Jumlahnya lumayan besar. Bima melihat tumpukan tagihan yang disodorkan. Angkanya membuat kepalanya pusing. Ia menyadari ia tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga terjerat utang besar. Bima, berlutut, menggenggam kerah pria itu, "Tolong, beri aku waktu. Aku akan kembalikan. Jangan laporkan aku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Pria itu mendorong Bima dengan jijik. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, mengenali wajah Bima dari berita buruk di media sosial. "Pencari hutang waktu Anda habis, Tuan. Nikmati malam di luar. Sampai jumpa di kantor polisi." Pria itu pergi, meninggalkan Bima sendirian, berlutut di pinggir jalan. Ia kini adalah pria tanpa aset, tanpa kehormatan, dan terancam penjara. Kontras sekali dengan saat ia berpesta 2 hari lalu. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi reporter dan kamera. Kasus gugatan cerai Kencana Maharani terhadap Bima Prasetya menjadi sorotan publik. Kencana masuk ke ruang sidang dengan setelan jas hitam elegan, didampingi oleh Pak Hadi dan tim pengacara elit. Wajahnya tenang, memancarkan otoritas. Beberapa saat kemudian, Bima masuk. Ia tampak lusuh, rambutnya acak-acakan, dan mengenakan pakaian yang sama selama beberapa hari. Ia datang tanpa didampingi pengacara, karena tidak ada firma hukum ternama yang berani melawan Kencana. Hakim Ketua memukul palu, sidang kasus perceraian Nona Kencana Maharani melawan Tuan Bima Prasetya dimulai. Pengacara Kencana, Pak Hadi, Yang Mulia Hakim, kami dari pihak penggugat mengajukan 3 gugatan utama: perceraian, hak asuh anak tunggal, dan tuntutan ganti rugi atas penyelewengan dana perusahaan, yang semuanya didukung oleh bukti-bukti kuat. Bima mencoba berdiri, matanya memohon. "Bima," suara serak, "Yang Mulia, saya mohon. Semua ini salah paham. Kencana, tolong." Hakim Ketua terdakwa Bima, harap tenang dan biarkan penggugat berbicara melalui kuasa hukumnya. "Pak Hadi Yang Mulia, bukti pertama adalah pelanggaran etika dan penyelewengan dana perusahaan senilai $10 juta. Terdakwa Bima, selama menjabat sebagai kepala proyek,
telah secara sistematis mengalihkan dana perusahaan ke rekening pihak ketiga yang memiliki hubungan asmara dengannya. Uang tersebut digunakan untuk tujuan pribadi, termasuk membuka butik mewah di Bali. Pak Hadi memutar rekaman suara Ayu dan Bima yang sedang membahas pengalihan dana. Para hadirin terkesiap. Pak Hadi, bukti kedua adalah penelantaran anak dan pelecehan verbal. Kami memiliki rekaman suara yang diambil pada tanggal UGD, saat Putri Sematawayang penggugat dan terdakwa dilarikan ke UGD karena demam dan kejang tinggi. Pak Hadi memutar rekaman telepon UGD yang mengerikan itu. Suara Bima yang membentak, "Urus aja anakmu sendiri," menggema di ruang sidang. Kencana menundukkan kepala, tapi tanpa air mata. Bima gemetar hebat. Pak Hadi, saat sang anak terancam nyawa, terdakwa sibuk berpesta merayakan kejahatan dan perselingkuhannya di Bali. Ini adalah bukti jelas bahwa terdakwa tidak layak memegang hak asuh, bahkan gelar sebagai ayah yang bertanggung jawab. Bima berteriak, berdiri tegak, air mata membanjiri wajahnya. "Tidak, aku minta maaf. Kencana, aku hilaf. Aku mohon. Aku cinta Kirana. Aku janji akan berubah. Aku akan kembali bekerja. Beri aku kesempatan." Kencana bangkit dari kursinya, berjalan ke depan tanpa menoleh ke arah Bima. Ia berbicara langsung kepada hakim dengan suara yang lantang dan berwibawa. "Kencana yang mulia, saya bersaksi. Tuan Bima bertanya padaku soal kesempatan, aku memberinya segalanya. Posisi terhormat, rumah mewah, dan kepercayaan. Tapi dia memilih menjual kehormatannya demi serpihan uang. Permintaannya untuk kembali bekerja dan menjadi ayah adalah kebohongan yang lahir dari keputusasaan finansial, bukan ketulusan." Kencana menoleh sedikit ke arah Bima, matanya tajam. "Aku tidak hanya menuntut cerai. Aku menuntut hukuman seberat-beratnya agar ia menyadari bahwa karma tidak bisa dibayar dengan air mata drama. Saya meminta hakim untuk mengabulkan semua tuntutan saya, termasuk tuntutan ganti rugi yang akan membuat Tuan Bima bertanggung jawab atas semua kejahatan finansialnya." Bima berlari ke depan, mencoba meraih Kencana, tetapi segera ditahan oleh petugas keamanan. Bima menjerit putus asa, "Kencana, jangan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu." Hakim ketua memukul palu keras-keras, sidang ditunda 15 menit. Bima ditarik keluar dari ruang sidang. Ia meronta-ronta sambil menjerit memanggil nama Kirana. Kencana tetap berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan keraguan. 30 menit kemudian, hakim ketua kembali ke ruang sidang. Kencana duduk tenang. Bima diizinkan masuk kembali, wajahnya tampak kuyu, ia sudah menerima nasib. Hakim ketua membacakan putusan dengan tegas. Setelah menimbang semua bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk rekaman perselingkuhan, penyelewengan dana, dan penelantaran anak, majelis hakim memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Nona Kencana Maharani, terhadap terdakwa, Tuan Bima Prasetya. Pernikahan dinyatakan putus sejak hari ini. Kedua, hak asuh anak tunggal, Kirana Maharani, jatuh sepenuhnya kepada penggugat. Ketiga, berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti kuat penyelewengan, semua harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi hak milik mutlak penggugat. Terdakwa dinyatakan tidak berhak atas harta gonogini apapun. Keempat, terdakwa, Tuan Bima Prasetya, diwajibkan membayar ganti rugi sebesar $10 juta USD kepada Maharani Group atas kerugian yang ditimbulkan. Jika terdakwa gagal memenuhi tuntutan ganti rugi dalam batas waktu yang ditentukan, pengadilan akan mengambil langkah hukum perdata dan pidana lebih lanjut. Palua dipukul keras. Suara tepuk tangan samar-samar terdengar dari belakang. Kencana menoleh pada Pak Hadi, yang tersenyum hormat. Bima melolong pelan, $10 juta USD. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya akan dipenjara. Kencana berdiri dan menatap Bima untuk terakhir kalinya, tatapan dingin, Tuan Bima, kau tidak akan dipenjara atas uang itu, kau akan dipenjara atas kejahatanmu. Kencana melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Bima mencoba bangkit, tetapi ia terlalu lemas. Ia dituntun keluar dari ruang sidang oleh petugas keamanan, menghadapi kerumunan media yang kini memotretnya sebagai sampah masyarakat. 1 tahun kemudian,
Bima berjalan gontai di jalanan yang padat. Ia kini bekerja sebagai buruh kasar di sebuah proyek konstruksi kecil, pekerjaan yang ia peroleh dengan susah payah karena reputasinya yang hancur. Ia hidup menumpang di rumah kontrakan yang sempit dan berbau apek. Ia tidak mampu membayar ganti rugi, dan ancaman tuntutan pidana selalu menghantuinya. Bima duduk di warung kopi kumuh, ia mengais sisa makanan. Di sudut warung, televisi menyiarkan berita bisnis. News Ancor, di TV, dan hari ini, Ratu Properti, Nona Kencana Maharani, meresmikan gedung pencakar langit terbarunya di pusat kota, Kirana Tower. Gedung ini adalah simbol dominasi Maharani Group di Asia Tenggara. Nona Kencana juga mengumumkan dana amal miliaran rupiah atas nama putrinya, Kirana, sebagai bentuk syukur atas kesembuhan putrinya setahun yang lalu. Di layar televisi, Kencana terlihat bersinar. Ia memegang tangan Kirana yang kini tampak sehat dan bahagia. Kencana berbicara kepada pers dengan senyum tipis, memancarkan aura kesuksesan dan kemandirian. Kencana, di TV, saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi sebagai ibu yang belajar bahwa kekuatan terbesar seorang wanita adalah ketidakbergantungan. Pengkhianatan tidak menghancurkan saya, ia menempa saya menjadi lebih kuat. Bima menatap layar televisi itu dengan mata kosong. Ia melihat mobil mewah Kencana menjemputnya, lalu melihat Kirana tersenyum bahagia. Rasa penyesalan yang mendalam menghantamnya. Ia tahu, kebahagiaan itu seharusnya miliknya. Kemewahan itu seharusnya ia nikmati. Bima, berbisik, air mata mengalir membasahi pipinya yang kotor. Kencana, Kirana, aku menyesal. Pemilik warung menepuk bahu Bima. Pemilik warung Mas, bayar utang rokok kamu kemarin. Jangan cuma nonton TV. Bima merogoh saku celananya, hanya ada beberapa lembar uang receh. Ia berdiri, menunduk malu. Bima, menyerahkan uang receh. Ini, Pak. Sisanya besok. Adegan berpindah ke puncak Kirana Tower. Kencana, ditemani Pak Hadi, menikmati matahari terbenam. Kirana sedang bermain dengan mainan edukatif di dekatnya. Pak Hadi, Nona Kencana, kita sudah memenangkan semuanya. Bima sudah benar-benar jatuh. Tidak ada tuntutan, tidak ada aset, dan tidak ada masa depan. Kencana tersenyum tulus. Senyum yang berbeda dari tawa dinginnya dulu. Bima mendapatkan apa yang ia tanam. Pak Hadi, saya tidak pernah menginginkan uang 10 juta dolar itu kembali karena nilainya. Saya ingin dia merasakan kehilangan martabat, kehilangan anak, dan kehilangan segalanya. Saya tidak pernah dendam, Pak Hadi. Saya hanya menegakkan keadilan. Kencana menggendong Kirana, mencium keningnya, semua ini untukmu, sayang. Ibu tidak butuh suami. Ibu hanya butuh kekuasaan untuk melindungimu. Kencana menoleh ke arah kota yang kini berada di bawah kakinya. Ia adalah wanita muda, mandiri, dan sangat berkuasa. Ia telah melewati badai pengkhianatan dan keluar sebagai ratu sejati. Kisah cintanya mungkin berakhir tragis, tetapi kisah hidupnya baru saja mencapai puncak keemasan.